Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daparian Aldino dengan nomor induk 2105120401. Sini saya akan menjelaskan apa itu routing statik dan konfigurasi routing statik pada aplikasi Kisco Packet Tracer. Apa itu routing statik? Routing statis adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Routing statik ini merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya itu administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Kemudian kelebihan routing statis itu apa aja? Yang pertama yaitu meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua itu lebih aman. Kemudian yang ketiga bebas menentukan jalur jaringan. Kemudian menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Kemudian memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi tukar-menukar paket. Kemudian apa saja kekurangan routing statik? Yaitu yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Kemudian yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit, apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Yang keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Kemudian jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Oke, kemudian kita akan masuk konfigurasi ke aplikasi Kisco Packet Tracer. Di sini yang pertama kita menggunakan 3 PC, kemudian 3 router dan 2 server. Di sini saya sudah menyeting sesuai pada template praktik. Dan di sini saya sudah memasukkan IP address pada setiap PC, router dan server. Itu apa saja? Oh ya, sebelumnya saya menggunakan kabel cross dan kabel serial. Oke, kita masuk ke IP address pada PC pertama, yaitu addressnya yaitu 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian gateway-nya 192.168.1.62. Kemudian kita masuk ke IP address-nya PC kedua. Ini IP address-nya 192.168.1.65, kemudian 255.255.255.192. Kemudian default gateway-nya 192.168.1.126. Kemudian kita masuk ke IP address-nya pada PC ketiga. Di sini saya masukkan IP address 192.168.1.253. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.128. Kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.294. Kemudian kita masuk IP address apa saja yang terdapat pada router pertama. Sini kita nyeting pada serial ketiga, kita on kan. Terus IP address-nya 13.13.13.1. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian serial 2-nya kita on kan. Kemudian IP address-nya 12.12.12.1, kemudian 255 terus 255.255.0. Kemudian pada flash ethernet satunya kita on kan. Itu
IP address-nya itu 192.168.1.126. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Dan kita masuk ke fast ethernet ke 0. Kita on kan, jangan lupa. Kemudian IP address-nya itu 192.168.1.62. Kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Nah, kemudian kita masuk ke IP address apa saja yang pada router kedua ini. Serial ketiga kita on kan. IP address-nya 23.23.23.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Serial kedua kita on kan. IP address-nya 12.12.12.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian fast ethernet pertama tidak pakai, kita on kan. IP address-nya 192.168.1.254. Kemudian subnet mask 255.255.255.118. Dan pada router ketiga, serial ketiga kita on kan. IP address-nya yaitu 13.13.13.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian serial keduanya kita on kan. IP address-nya 23.23.23.3. Subnet mask 255.255.255.0. Fast ethernet pertama kita on kan. Kemudian IP address-nya 43.43.43.43.3. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Kemudian fast ethernet 0 kita on kan. IP address-nya 33.33.33.3. Subnet mask 255.255.255.0. Kemudian servernya IP address-nya ini 33.1. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Defaultnya 33.33.33.3. Kemudian server kedua IP address-nya yaitu 43.43.43.1. Kemudian subnet mask 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 43.43.43.3. Oke, di sini kita sudah memasukkan semua IP address pada semua perangkat. Sini kita akan memasukkan routing statisnya pada 3 router. Untuk router yang pertama, kita masuk ke static. Sini kita masukkan networknya, yaitu yang pertama 192.168.1.128 ya. Kemudian masknya akan otomatis. Kemudian pada next hop-nya yaitu 12.12.12.2. Kemudian setelah kita tambah akan muncul. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua 33.33.33.0 ya. Kemudian next hop-nya 13.13.13.3. Kita add lagi. Kemudian networknya 43.43.43.0. Kemudian next hop-nya 13.13.13.3. Oke, setelah kita add ya, kita masuk ke router kedua static. Yang pertama yaitu 192.168.1.0. Kemudian next hop-nya 12.12.12.1. Kemudian kita tambah. Kemudian kita masukkan lagi 33.33.33.0. Next hop-nya 23.23.23.3. Kemudian kita tambah. Kita masukkan lagi 43.43.43.0. Next home-nya 23.23.23.3.
Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita masukkan lagi pada router ketiga, statik. Sini kita cuma masukkan dua aja ya. So, yang pertama 192.168.1.0 next hop-nya 13.13.13.1. Kemudian yang kita tambah, kemudian masukkan lagi 192.168.1.128. Next hop-nya 23.23.23.2. Oke, setelah selesai kita tambah semua, kita coba dulu tesnya pada yang pertama. Kita masukkan simple PDU-nya PC1 ke PC2. Oke, kita coba lagi. 1 ke 2 sukses ya. 1 ke 3 kita coba lagi. Sukses. 1 ke router. Sukses. 1 ke server. Kita coba lagi 1 ke server 2. 1 ke server. Sukses. Oke, setelah kita mencoba ya, kita masuk ke simulasi mode. Sini kita edit filter. Sini kita pilih saja yang ICMP ya. Oke, langsung kita coba ya. Dari yang pertama. Oke, pada yang pertama yaitu PC1 ke PC2. Kita coba ya, masukkan videonya 1 ke 2. Kita start. Oke, berhasil ya. Kemudian PC1 ke PC3. Itu ke PC3 kita mulai. Oke, berhasil ya. Terus PC1 ke server 1. Kita start ya. Oke, berhasil. Kemudian PC1 ke server 2 ya. Kita start. Oke, berhasil. Kemudian kita coba dari PC3 ke PC1. Kita klik. Oke, berhasil ya di sini. Kemudian kita PC3 ke PC2. Kita start. Oke, berhasil ya. Kemudian PC3 ke server 1. Kita start. Oke, berhasil. Kemudian PC3 ke server 2. Kita start. Oke, berhasil ya. Kemudian kita dari server 1 ke server 2. Oke, berhasil ya. Terus server 1 ke PC 1. Kita start. Oke, berhasil ya. Server
Sekarang server 1 ke PC 2. Kemudian server 1 ke PC 2. Kita start ya. Kayaknya double, guys. Oke, bisa ya. Kemudian server 1 ke PC 3. Kita coba ya. Ke PC 3. Kita coba bisa. Oke, sukses ya. Di sini kita berhasil melakukan simulasi PDU, kemudian kita ke real time, kemudian kita hapus. Sini kita masuk ke tracing dengan arah seperti tadi. Oke, kita masuk ke PC 1, kemudian ke command prompt. Sini kita masukkan ping 192.168.1. Sini kita masukkan dari PC 1 ya ke PC 2 dengan ping 192.168.1.65 dan berhasil ya muncul. Kemudian kita PC 1 ke PC 3, kita masukkan ping 192.168.1.294 dan berhasil. Kemudian PC 1 ke server 1. Sini dengan ID-nya yaitu 33.33.33.1. Oke, berhasil ya. Kemudian dari PC 1 ke server 2. Kita masukkan ping-nya yaitu 43.43.43.1 dan berhasil. Oke, setelah bisa ya, kita masuk ke PC ketiga, kemudian command prompt-nya yang pertama dari PC 3 ke PC 1. Kita masukkan ping-nya 192.168.1.1. Bisa ya. Kemudian PC 3 ke PC 2. Kita masukkan ping-nya ya. 192. Kita masukkan ping. Kita masukkan ping-nya 192.168.1.65. Kita enter. Oke, bisa ya. Kemudian kita masukkan lagi dari PC 3 ke server 1. Kita masukkan ping-nya 33.33.1. Kita enter. Oke, bisa ya. Kita sekarang PC 3 ke server 2. Kita masukkan ping-nya 43.43.43.1. Kita enter. Oke, bisa ya. Kemudian kita ke server 1 sekarang. Command prompt. Kita masukkan ya dari server 1 ke server 2, kita masukkan ping-nya 43.43.43.1. Kita enter.
Oke, bisa ya. Kemudian server 1 ke PC 1, kita masukkan pingnya 192.168.1.1. Kita enter. Oke, bisa ya. Kemudian dari server 1 ke PC 2, kita masukkan pingnya 92.168.1.1.65. Oke, bisa. Kemudian dari server 1 ke PC 3, kita masukkan pin-nya 192.168.1.253. Kita enter. Oke, bisa. Jadi itu contoh tracing dengan arah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.